وسيد السيد سبحانه وسيد الشعبي يزيد البسترمي وسيد الشعب وحضرة بن ربي وسيد الشعب خالد بن عبد وفرس عباس وسيد السيد هذا لسانه سرورني وعبد الشعب المبارك بن نور محمد والسيد المقرب سامن صاحب الوفاة العالم بن وسيد المقرب محمد عبد الله سيد المسؤول قدس الله سره ورسوله وقوله والسلسلة والآخرين عنه شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa amrul yawadin wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Jami At-Taqwa yang kita cintai ini. Untuk memulai acara pengajian umum yaitu pembacaan maulid dan tausiah, lalu juga untuk memberikan salawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Ustaz Imam Mukhtar Ghazali selaku Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa, Ustaz Irfan selaku Wakil DKM Masjid Jami At-Taqwa, Kiai Haji Muhammad Yusuf SHI selaku penceramah pada kegiatan hari ini, yaitu pengajian umum Masjid Jami At-Taqwa. Tidak lupa juga kepada tim Hadrah Jami At-Taqwa dan pengurus DKM Masjid Jami At-Taqwa, para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gunawan. Dan saya Rosita Landari. Selanjutnya jemaah yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkanlah untuk membacakan susunan acara pengajian umum remaja Masjid At-Taqwa pada hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sambutan Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa. Yang kedua ada pembacaan maulid dan juga hadroh. Yang ketiga ada tausiah oleh Kiai Haji Muhammad Yusuf SHI. Yang keempat ada tanya jawab dan juga door prize, dan yang terakhir yaitu sesi foto bersama. Demikian beberapa serangkaian acara pada kegiatan kita hari ini. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama dan dilanjutkan dengan bacaan suratul Al-Fatihah. Selanjutnya untuk acara berikutnya kita sapa dulu untuk yang sudah datang. Ya. Terima kasih kepada jemaah, para remaja masjid dan juga bapak dan ibu yang sudah menyempatkan waktu sudah hadir. Ya, saya juga selaku anggota Ikatan Remaja Masjid sangat berterima kasih yang sudah datang dari jauh. Terima kasih yang sudah para hadirin datang. Di sini saya juga ingin berbicara tentang kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini bakal ada door prize untuk para jamaah. Ya kalau tidak, ada apa aja coba? Nanti kita akan ada hadiah untuk yang nantinya ada yang bertanya pada Ustaz nanti. Nanti kita akan menyiapkan 2 hadiah untuk yang sudah bertanya. Ya, bisa kita lanjut saja jalannya kan? Oke, acara selanjutnya itu adalah sambutan kepada Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa kepada Ustaz Imam Mukhtar Ghazali. Silakan. Seperti saya Nasri, Bapak sekalian jamaah Masjid At-Taqwa, dan kami banggakan para anak-anak Ikatan Remaja Masjid Jami At-Taqwa. Alhamdulillah, bersyukur pada malam hari ini di Masjid At-Taqwa pertama kali kita mengadakan pengajian rutin bulanan Maulidul Rasul sekaligus tausiah yang diadakan sebulan sekali ini oleh anak-anak Ikatan Remaja Masjid Jami At-Taqwa. Alhamdulillah, ini merupakan sesuatu yang sangat bagus. Kami selaku Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan pengurus tentunya mendorong, mensupport, ya kan,
kegiatan ini. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ustaz Basri, semoga kegiatan yang dilakukan anak-anak remaja masjid ini bukan sekali ini saja. Ya, jadi jangan sekali. Jadi sekali ini terus minggu berikutnya atau bulan berikutnya kok kosong, jangan. Jadi usahakan nanti di bawah komando Mas Azhari atau Pak Iqbal, terus ada Mas itu ya kan. Ini tolong anak-anak muda ya kan, kalau nanti perlu sesuatu support dari kami ya pengurus, silakan disampaikan. Jadi nanti kami dorong sepenuhnya full 1000% Mas Irfan ya, 1000% dukung kegiatan remaja masjid ya kan, karena ini kegiatan yang sangat bernilai positif ya kan. Dan juga itu nanti rekan-rekan ikatan remaja masjid itu Ustaz Irfan sudah support itu, di bawah itu dibikinkan satu ruangan khusus, pojokan itu sudah dikasih lantai ya kan, sudah dikasih atap. Di situ memang kita peruntukkan nantinya itu untuk base campnya ikatan remaja masjid. Jadi silakan di sana ya kan, nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul atau rembukan musyawarah dalam rangka persiapan atau kegiatan taklim bulanan, silakan di sana. Di sana ada ruangannya, di sebelahnya ada meja tenis meja. Kalau mau pakai ya kan. Yang penting nanti begitu nanti udah nongkrong nangkring di sana, tolong dijaga saja masalah kebersihannya. Jadi nanti kebersihannya tolong dijaga. Jadi itu nanti ruangannya di bawah memang kita peruntukkan untuk anak-anak ikatan remaja masjid. Mungkin itu saja dari saya. Intinya kami dari Ketua DKM mendukung, mensupport kegiatan semacam ini. Nanti kalau misalkan kedepannya perlu sesuatu baik dari segi tim hadrohnya ya kan, maupun dari kegiatan taklimnya ini ya kan, pastinya kan perlu biaya, perlu lain sebagainya, nanti bisa disampaikan kepada pengurus. Insya Allah ya, kalau pengurus ada kegiatan kayak gini, duitnya ada mah kita support aja ya kan, yang penting duitnya aja, insya Allah ada kegiatan semacam ini. Mungkin itu aja mungkin sambutan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngeliatin kan? Tuh. Enak nggak baca salawat tadi? Alhamdulillah. Sini. Yang cewek ada gak? Biasanya buat semangat laki-laki. Mudah-mudahan ada jodohnya. Amin ya Rabbal. Kita bersolawat dulu, walaupun tadi udah solawat kita ya. Kalau solawat banyak solawat, insya Allah nanti ditolongin nama Rasul. Insya ya. Ayo, salawat apa? Ayo salawat, ayo bacalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha. Suaranya biyatin وسلم وبارك bareng-bareng alaihi. Alhamdulillah, mudah-mudahan hajat kita diijabah Allah berkah sholawat, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung saya mah, ini banyak buat anak remaja, suaranya nggak ada, sedikit ada yang lagi mainin handphone aja begini diem-diem. Kurang kompak berarti jawaban salamnya. Ya kan salam itu doa, jadi Ustadz doain rekan-rekan semua biar dapat keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu. Masa nggak mau didoain? Mau gak? Kita saling ngedoain. Ustadz doain rekan-rekan adik-adik semua, remaja-remaji itu semuanya, baik putri maupun putra, jawab yang kompak. Oke? Oke nggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah begitu, emang digetok dulu kali, tiung, baru dia suaranya kencang. Innallahal witr yuhibbul witr. Allah ganjil, maka salamnya saya ganjilin jadi 3 biar langsung mustajab dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في مصحف كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yang jawabin Allah insyaallah jodohnya solihah, hajat doanya diijabah Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Yang kagak jawab Allah biarin ngapa, biarin kagak dapat jodoh jadi tua dari muda sampai tua nggak kawin. Naudzu, makanya jawab sekali lagi biar kompak, jawab Allah, insya Allah nanti kita diberikan rahmat barokah Al-Quran, amin ya rabbal. Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sadaqallahul aliyyil azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shalla alayya hina yusbihu 'ashran wa hina yumshi 'ashran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan syubbanul yaum rijalul ghad atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarram, terkhusus ketua DKM kita Masjid Jami' At-Taqwa yaitu Ustadz Imam Ghazali, senantiasa beserta seluruh staf-stafnya kita doain mudah-mudahan selalu sehat afiah, panjang umur, berkah, diangkat derajatnya, keluarganya semuanya dari dunia hingga akhirat. Kemudian jabatannya di kantor diangkat sama Allah. Minimal jadi direksi kan lumayan, tinggal tanda tangan keluar bonus gitu ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini ada guru-guru kita banyak, ada Ustaz Hasan Basri, kemudian Ustaz Tarmizi Mukhtar. Kita doain juga mudah-mudahan selalu guru-guru kita diberikan sehat afiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga di sini ada tokoh masyarakat Bapak Juanda, kemudian Bapak Suganda, dan banyak lagi itu Pak Darto. Mohon maaf deh nggak banyak disebutin, nggak diabsen satu-satu. Bendahara kita Pak Kusnadi kemudian Ustaz Irfan yang selalu ngamerain gitu. Kalau nggak ada kamera kurang semangat saya. Iya, karena ada kamera jadi semangat. Alhamdulillah. Kemudian juga ketua remaja Irma ya. Nah, ini ada Asy'ari, saudara Asy'ari, kemudian Mas Iqbal. Nah, mudah-mudahan ini ketua remaja kita biar pada sehat afiat, diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rekan-rekan juga yang hadir kesempatan pada malam hari ini pembukaan pengajian Irma juga semangat doain biar juga
jadi anak solehin solehat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Mas Beto sebagai Menteri Perhubungan, amin, doain, amin ya robbal. Siapa tahu nanti di Mercu Buana beliau kerja ada staf menteri dari Perhubungan. Catat Mas Beto, kerjanya apa sekarang Mas Beto? Mau diangkat jadi staf menteri nanti, amin ya robbal. Tadi mau WA-in Pak Ustadz sama telepon, bosnya jangan lupa begitu. Jangan lupa kemana, ke sini ke Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah Mas Bento ya. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Ya doain ya jodohnya biar dapat apa jodohnya yang solehah. Kemudian cepet-cepet begitu. Udah kerja mau ngapain lagi duitnya? Udah dikumpulin mulu Mas Beto duitnya, udah buat ngelamar cewek ya. Insya Allah. Hadirin adik-adik atau remaja-remaji rahmatullah SWT, masih ada yang belum kesebut? Udah cukup ada yang sebut ya, takut nggak disebut Mas. Mudah-mudahan adik-adik selalu sehat afiat panjang umur, amin ya robbal. Puja-puji syukur sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah. Salawat beriringkan salam tak lupa sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa kita ini sudah lewat daripada hari lahirnya Rasul. Artinya hari lahirnya Rasul itu di 12 Rabiul Awal, tapi masih masuk ini bulan Rabiul Awal. Terus kapanpun kita ngadain maulid itu sunnah hukumnya. Kalau bisa mah wajib buat kita. Kenapa? Banyak banget ditolong sama Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur sama Allah. Kenapa? Kita termasuk terpilih daripada umat Nabi besar Muhammad. Jangan dikira nabi-nabi yang lain gak pengen jadi umatnya. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh para nabi yang Allah ciptakan kepingin jadi umat Nabi besar Muhammad. Makanya kita alhamdulillah ini terpilih. Alhamdulillah wa syukru. Enggak sembarangan. Karena umat Nabi Muhammad nanti ditolongin sama Rasul. Banyak doa-doa Nabi yang sudah diminta oleh para Nabi untuk menghancurkan umat-umatnya yang membangkang pada kala itu. Seperti Nabi Nuh alaihi salam, udah mohon sama Allah, nggak kuat dia, umatnya pada ngebangkang, nggak mau ngikutin Nabi Nuh. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Bahkan anaknya Nabi Nuh siapa namanya? Siapa? Kan'an itu dikira itu banjirnya dalam Al-Quran nggak sampai atas gunung, dia lari ke gunung. Kata Nabi Nuh, ya Kan'an, ayo sini, bisur'ah cepet ikut ayah ke kapal. Kata Kan'an, enggak ayah, saya nggak mau ikut, nggak akan tenggelam saya. Padahal itu doanya Nabi Nuh, sehingga Allah turunkan azab. Dan azab tersebut menutupi gunung. Airnya itu limpas sampai gunung dan tenggelam anaknya. Nah, itu Nabi Nuh. Tapi Nabi Muhammad salah satunya doa yang belum diminta adalah untuk umatnya Nabi besar kita Muhammad. Nah nanti nih di waktu kita hidup diberikan syafaat ketika sakratul maut, alam kubur, terus sampai yaumul hisab. Itu nanti diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sungkan-sungkan. Tadi kita baca salawat tuh ya, suaranya keluarin baca salawat, jangan diam aja. Jangan, harus gembira. Kenapa? Karena bersalawat kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang disunnahkan dalam hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, adibu auladakum ala salati khisalin. Jadi didik anakmu dan keluargamu itu dengan 3 perkara. Mungkin nggak sampai 3. Salah satunya adalah hubbu nabiyyikum. Ajari keluargamu itu atau anak-anakmu itu cinta kepada nabinya, itu kepada Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diajarin dengan apa? Dengan kita banyak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, kemudian kita menjalankan sunnah-sunnahnya. Itu adalah termasuk daripada pengabdian, menjalani sunnah Nabi besar kita Muhammad, cinta kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta nggak sama Nabi kira-kira nih adik-adik? Cinta nggak? Cinta. Dibuktikannya dengan apa cintanya? Coba Ustaz tanya. Salawat kepada Rasul. Kalau kita cinta kan sama pacar kita nih, kayak Pak Ustaz Imam Ghazali, Ustaz Mukhtar, Ustaz Hasan lah pernah punya pacar dulu, punya pacar, mantan pacar di rumah. Tuh kalau di rumah tiap hari tuh, setiap detik nggak bisa tidur mikirin, bahkan sambil ngekepin guling nyanyi dia. Nyanyinya apa? Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu ya Rabbul Izzati. Bukan sini siapa ya Markona begitu. Bukan. Ya itu jadi cintanya kepada Nabi besar Muhammad SAW ini harus kita buktikan dengan semangat berselawat, bersenandung membaca selawat. Selawat apa saat kira-kira yang bagus? Selawat apa aja yang kita baca, insya Allah itu semuanya bagus. Selawat ijazahnya langsung daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau selawat bil qulub yang tadi atau selawat badar, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin ala yasin salli wa sallim daiman ala ahmada, salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada, wal ali wal ashab biman qad. Nah gitu salawat apa aja kita baca, insya Allah asarnya buat kita. Asar tau nggak asar? Hikmah dari salawat yang kita baca nanti akan keluar. Kalau kita istiqomah nih keluar keajaiban. Ketika kita mau kerja kok susah banget ya kerja, tiba-tiba Allah kasih tuh kerjaan, kerjanya enak lagi, nggak ninggalin ibadah. Ada nggak yang kerja ninggalin ibadah? Banyak. Kerja tapi ditekan sama bos, nggak boleh sholat gitu. Walaupun sholat cuma 5 menit waktunya gitu. Ada yang begitu. Bagusnya kerjaan kita bagus, dapat kerjaan, tetapi ibadah kita pun tetap ibadah yang cukup waktunya 30 menit dikasih waktu. Nah itu kan enak karena keberkahan daripada kita membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan kata Nabi, siapa yang bersalawat 1 kali maka Allah balas rahmat dari Allah. Berapa rahmat? 10 rahmat. Kalau orang yang bersalawat kepada Nabi 10 kali salawat kepada kanjeng Rasul, maka dibalas 100 rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau siapapun hamba Allah yang bersalawat 1000 salawat kepada kanjeng Rasul, maka kata Nabi lam tamassahun nar, orang tersebut bebas dari api nerakanya Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Banyak banget jaminannya dari Allah lewat Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Banyak ditolong kita sama Nabi. Kita mau lihat ibadah kita nggak ada apa-apanya, ya kan? Ibadah kita nggak ada apa-apanya. Sholat kita, ngaji kita, baca Quran kita, nggak ada apa-apanya dah. Kebanyakan kita tidur, main handphone, gadget tuh kan. Main handphone kira-kira berapa jam? Kadang-kadang orang tua mau manggilin juga, Dias, agak nyaut-nyaut, Dias, gak nyaut-nyaut, orang lagi main handphone aja, nggak taunya orang tua udah kesel ngedongkol. Padahal kan semua bukan Dias doang,
ya, yang remaja-remaja ini. Jadi kalau dipanggil orang tua langsung labbaik ya gitu. Labbaik ya abi. Apa abi atau apa bapak? Apa papa gitu. Ada yang manggil papa di sini ada? Alhamdulillah. Nah, pokoknya bahasa-bahasa yang baik. Kan kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Ini tadi Ustaz ngajar di Cipayung dikasih seblak pedes banget, tenggorokan rada seret dikit. Masya Allah. Seblak pedes bener. Biasanya kagak pedes, kita dikasih seblak pedes, serak jadinya di kita. Biarin dah ya. Jadi kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra, kita ini dianjurkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Selain kita ibadah menyembah kepada Allah, terus dianjurin untuk berbuat baik ihsana kepada siapa? Kedua orang tua. Fala taqul lahuma uff. Bahkan di dalam ayat tersebut terusannya, jangan sekali-kali engkau mengatakan disuruh sama orang tua, gitu. Apa sih Mbak? Apa sih Papa? Nggak boleh kayak gitu. Saja nggak boleh. Terus gimana dong? Ya labbaik ya abi, labbaik ya umi, dan seterusnya seperti itu. Itu adalah anjuran daripada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis Nabi, ridallah fi ridha walidain, sukhtullah sukhtil walidain. Ridhanya Allah terletak kepada orang tua, murkanya Allah terletak kepada murka orang tua. Makanya terus kita berbakti sama orang tua, walaupun orang tua itu kadang-kadang ngejengkelin. Bener gak? Kadang-kadang ngejengkelin juga orang tua. Dibilangin yang bener gak mau tuh biasanya orang tua. Padahal apapun yang diberikan masukan sama anak-anak kita yang baik, maka terimalah sebagai orang tua. Itulah anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Apabila anak ngelawan, gak boleh anak ngelawan. Orang tua pun dikasih masukan sama anak yang baik, maka terima seperti itu. Kalau kita terima, insya Allah kita sebagai orang tua akan bahagia, dan anak-anak kita pun akan bahagia. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saya yakin ini anak-anak remaja khususnya at-taqwa pada bagus-bagus baca Qur'annya. Insya dan juga bagus-bagus pasti hafal surah Al-Quran di salah satu surah Quran. Ada yang hafal? Ada. Coba Pak Ustadz baca semuanya, khususnya di bagian Mas ke sono. Terusin ya. Terusin bacaannya. Coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Ar-Rahman Idza waqa'atil waqi'ah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Tuh, setengah menit 4 surah hafal. Setengah menit berapa? 4 surah. Masya Allah, luar biasa. Coba bapak-bapak sebelah sini. Ya, di sebelah sini, batas sono no. Ada bapak-bapaknya soalnya di sini. Ustaz Hasan pasti hafal. Ya, di sebelah sini bapak-bapak. Ya, coba dengerin yang sebelah sini tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu Allah. Ini kan orang tua kita bukannya nggak hafal, dia menghargai anaknya. Jadi nih bapak-bapak nih padahal mah hafal, cuma ngargain anak yang nggak mau nyaingin. Itulah orang tua namanya. Masya Allah. Nih tawadu tinggi. Nih mau dengerin nggak? Pasti hafal. Ini karena tadi mah pura-pura saja. Sekarang hafal, coba nih dengerin ya. Dengerin nih, pasti hafal, kita dengerin. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hafal kan? Hafal. Makanya itulah orang tua menjadi
contoh bagi kita semua. Kita harus banyak belajar, khususnya di Masjid At-Taqwa ini, dan dimanapun kalian berada terus kita belajar. Karena dalam hadis Nabi, syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini pemuda masa depan. Kenal sama bapak bangsa? Kenal? Siapa bapak bangsa kita? Bapak bangsa kita siapa? Presiden Soekarno. Di dalam bukunya dia katakan, berikan aku 10 pemuda, maka niscaya akan aku goncangkan nih dunia. Begitu dia bilang. Berarti apa? Kehebatan pemuda itu luar biasa. Cuma yang demo-demo, ada nggak aki-aki? Ada, mungkin doain doang di bawah. Tapi yang demo yang ngenurunin Soeharto dulu siapa? Anak remaja itu, mahasiswa. Nah, makanya apa? Remaja ini perlu buat kita, apalagi di masjid, di majelis taklim. Jangan sampai remaja kena ginian nih. Udah kena ginian udah repot dah. Ya boleh sih begini, tapi ada waktu-waktunya. Disiplin waktu. Karena dalam makalah, waktu itu seperti pedang. Waktu itu seperti pedang. Fa'in kotok tu kotok akak. Kalau nggak bisa manfaatkan waktu, maka dia akan dipotong oleh waktu tersebut. Tuh, adik-adik, kita kira-kira bisa nggak manfaatin waktu? Di waktu yang sesingkat ini di dunia ini kita manfaatin. Karena kan kita nggak mungkin ntar senang kalau dewasa kita, kalau kita remajanya nggak berusaha yang maksimal, atau susah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nggak mungkin bersenang-senang dahulu terus bersusah kemudian. Enak aja, agak enak. Emang enak begitu? Giliran udah tua baru kerja, nyari duit buat makan yang susah. Naudzubillah. Maka oleh karena itu, jadikan hati kita ini, niatkan, azamkan belajar dimanapun kita berada, baik di majlis taklim, di Masjid At-Taqwa, dan di seluruh penuntut ilmu majelis musholla lainnya. Kita usahakan siapkan waktu untuk belajar apapun, khususnya ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang sampai ini ada manfaatnya. Insya Allah kita berjumpa dalam gelombang yang sama. Kalau mau lihat saya nanti subuh di 3:30, insya Allah ada di MNC TV, dibuka aja gitu. Saya juga lagi nungguin ini jadi pakai undangannya gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Lain waktu kita berjumpa dalam gelombang yang sama. Kita baca Fatihah sekali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat afiat, menjadi anak-anak yang salihin salihat. Amin ya rabbal. Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyyatil madhkur tamikul lisul la haddan hadrat rasul syaidillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa lafu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kiki Ustaz. Mohon izin Ustaz, mohon bertanya. Kan kita minta pendapat aja nih Ustaz ya. Buat saya pribadi dan teman-teman mungkin, kan kita kalau buat baca Quran tuh kayak susah, kayak malas banget gitu buka Quran. Jangan kan buka, kan baca, buka aja kadang-kadang malas. Gimana caranya itu biar kita semangat, ada motivasi buat belajar baca Quran lagi gitu di rutinin. Makasih. Itu aja. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini kita aspirasi yang baik ke sahabat kita nih, karena berani dia mau bertanya. Karena orang berani belum tentu juga orang bisa belum tentu juga berani gitu. Mau nanya aja susah. Kadang-kadang udah dicatat hilang mau nanya. Nah, ini bagus nih. Siapa namanya tadi? Rifki. Ya, pertanyaannya tadi gimana biar semangat baca Quran, kemudian belajar Quran, begitu kena malas dan sebagainya seperti itu. Ada doanya yang mustajab. Mau saya kasih? Yang lain mau nggak dikasih? Mau. Tapi ini mahal. Di Gunung Menyan dapatnya. Jadi doanya gini, ikutin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain
doanya. Nah, itu doanya. Ya kan? Harus dipaksa. Ya. Ikhtiar itu memaksa. Ikhtiar itu memaksa. Ngedoa itu sunnah dan harus dipaksa juga. Karena kita kadang-kadang bukan maunya ikhtiar doang tapi nggak mau berdoa. Dan ikhtiar dan doa itu menjadi satu. Ya Rabb, berikan saya kekuatan untuk mudah dan rajin di dalam membaca Quran. Gitu kan, itu doa masuk. Nah, ikhtiarnya harus dipaksain. Orang coba sholat fardu, kalau nggak dipaksa, sholat gak bakalan. Ngaji nih kesini, mau ngarepin apa memang? Perempuan, cewek, mau ngarepin apa kalau nggak dipaksa? Ngarepin karena Allah, bukan takut sama Mas Iqbal, bukan. Ngarepin karena Allah. Jadi jangan sampai kita nggak mau gitu, nggak mau untuk belajar karena dipaksa, maka kita insya Allah akan rajin membaca Quran dan belajar Al-Quran begitu. Kemudian juga tadi Bismillahnya bagus tadi tuh pas mau nanya Bismillahirrahmanirrahim gitu tadi. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi untuk masukan kepada sahabat teman semua, minimal baca Bismillah, jangan buru-buru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perhatiin itu tadi. Jadi buat masukan buat sahabat semua. Karena nanti kualitasnya udah kelihatan tuh. Wah, baca Quran nggak disiplin nih berarti begitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Begitu ya. Buat yang lain juga semua. Paham insyaallah? Insyaallah. Ya cukup itu saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, mungkin mewakili diri saya sendiri sama teman-teman jamaah yang lainnya berkaitan dengan ceramah Pak Ustadz mengenai Nabi besar kita semua, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Untuk remaja-remaja terutamanya, belakangan ini kayaknya kita sering banget mengidolakan itu kayaknya bukan Nabi kita sendiri Pak Ustadz. Kadang kita nggak bisa pungkiri, kita ngidolain artis, bahkan yang perempuan ngidolain artis K-pop gitu. Dan yang anak laki-laki mungkin bisa begitu mengidolakan pemain idolanya seperti Cristiano Ronaldo. Dan pertanyaan saya, kenapa hari ini mungkin kita masih belum bisa mengidolakan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, begitu aja Pak Ustadz. Mungkin bisa diberikan masukan dan arahan. Jadi idola kalian pasti beda-beda nih. Apalagi yang laki-laki punya idola siapa? Idolanya penyanyi Korea. Ada nggak penyanyi Korea? Ada. Jadi pertanyaan Mas Bento ini tepat sekali sekarang ini kita menjadi idola Nabi besar kita Muhammad. Karena kita awal pembukaan pengajian remaja ini kita mau belajar menjadi idola Rasul Nabi Muhammad SAW. Walaupun nanti pengajiannya sebulan sekali, khusus di Irma di Masjid At-Taqwa. Nah ini menjadi pembelajaran kita menjadi cinta dan idola kepada Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Jangan sampai idola kita di luar Nabi. Kan kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengidolakan seorang artis, ini artis nih idola banget. Apalagi yang lagi viral itu si siapa itu RB ya. Jangan nggak boleh disebut gibah, jangan. Yang disebut RB gitu. Inisialnya aja RB sama siapa? LK ya kan? Nah itu dia idolanya itu kan. Wah nanti minta tolong sama dia, bisa nolongin di akhirat? Agak bakal bisa. Makanya idolanya biasa-biasa saja, senang biasa-biasa saja. Tapi kalau sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, senangnya kalau bisa sama 100% kali begitu. Kenapa? Karena kalau mau menuju jalan Allah, maka
ikuti dulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan selamat dunia dan akhirat. Itu seperti semua yang ada pada hari ini, mudah-mudahan kita dapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu semuanya kita, mudah-mudahan selalu istiqomah kita dan menuntut ilmu yang mudah-mudahan ilmu yang dapat tadi kita bisa mengamalkannya. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita mohon bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar niatan hajat kita terima Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir. Wa barik wa sallim ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma shalli salatan tunjina minal ahwali wal afat wa taqdirna minal hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'ati tarfuna bihinna ta'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mawt innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma aghna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'dham min kulli mawjud. Salatan tusabitul iman wa tuhaffiduna al-Qur'an wa tufahhimuna minhu al-ayat wa tafkahu lana bil jannati wa ila wajhikal karim. Ya Rabbi bil Mustafa barik wasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma inna lana aman fi rahmatika khasatan wa tuhibna wa dhununan jamilatan ya wasi'atuna ila tukhayyibna. Amanna bika wa bi rasulika wa ma ja'a bihi nabiyyun wa tawajjahna bi ilaika mustashfiin an tuqabilal mudhiba minna bil ghufran wal muslimin bil ihsan was sa'ata bima sa'al wal mu'amila bima amal wa ta'ala mimman nasraha al habibi wa wazara wa wala wa dhahara wa bi barakatihi wa syarifi bil hadi auladana wa walidana wa anaqutina wa walidina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi jamil hadi wa atim royatan bil qawi bi jamil aqtar mansurah wa ma'alim al islam wal iman bi ahliha ma'murah ma'nan wa surah wa qsifillahu maqrubatal maqrubin wa qdinal madin wa fil mudibin wa taqabbal taubatat taibin wa surna rahmatal ibadikal mu'minin ajmain wa bi syarril mu'tadin wa dhalimin wa fikil adabi wal haqiqi jamil nawahi wal aqtal wa ayyidhum bi ta'yidin min indika wa nas'al mu'anidin al munafiqin wal kuffar wa ja'alna ya rabbal hasnul hasid min jamil balaya wa bi khairil makin min adh-dhunubi wal khotoya wa atimna fil a'mal bi ta'atika wa sidqa fi khidmatika qaimin wa idza tawaffaytana fatawaffana muslimina mu'minin wa khutibana minka bi khairin ajma'in wa sallu wa sallim ala hadzal habibil mahmud al-ajsan wal arwah wal qulub wa ala alihi wa sahbihi mansub wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi foto bersama bisa diatur oleh Mas Beto dan para panitia